kg bahan. Nanti kalau sudah jadi mungkin lebih dari 400 kilo setelah basah dia. Nah, jadi pertama-tama siapkan bahan 400 kg. Saya bicara 400 kg, nanti kalau Bapak 100 tinggal dibagi aja bagi. Nah, jadi anggap aja ini 100 kilo Pak ya. Berarti kita butuh seperempat liter 11, seperempat kilogram gula, sekitar 10 atau 15 liter air. Kalau sudah kering seperti ini mungkin 25 liter air. Untuk satu botol yang Untuk 400 kg 400 bahan. kilo, 2 botol 1 ton. Bahan yang harus disiapkan pertama jerami padi 400 kg. Saya bicara 400 itu 1 liter ya. Terus MA11 1 liter atau 1 botol. Dan dicatat, mau dicatat, ayo dicatat. Jadi bahan yang harus disiapkan limbah pertanian atau sisa hasil pertanian, boleh jerami padi, boleh jerami jagung, boleh juga jerami kacang-kacangan, boleh juga kulit jagung, tapi syaratnya harus sudah hancur kayak begini. Kulit jagungnya sudah dipikul dari mesin. Kalau pohon bisa pohon kelapa? Yang penting bisa dikacah halus, lebih halus lebih bagus. Jadi 400 kg bahan ya. Bahan itu boleh dari terus MA11 1 liter, gula 1 kg. Kalau ada tetes tebu boleh dipakai, tapi tidak wajib. Nanti saya kasih lihat nanti prosesnya atau tetes tebunya. Nah, terus kedua apalagi air bersih. Usahakan dia pakai PDAM Pak ya. Karena ada kandungan kapuritnya dia. Nah, kalau yang paling bagus itu air sumur atau air tanah. Terus apalagi? Sudah bahan-bahannya? Terus apa yang sudah dicampur? Bahan sudah? Terus mikroba MA11, gula, air bersih 25 sampai 50 liter air. Nah, jadi dedak halus. Dedak atau katul 3%. Boleh lebih bagus, boleh lebih, alangkah baiknya lebih. Karena apa? Karena untuk sebagai pakan juga nanti. Nah, kalau terbatas dedaknya pakai 3% saja. Tapi kalau ada persediaan banyak, boleh lebih ketimbang diberikan langsung dedak itu. Pencernaannya kurang bagus, lebih baik difermentasi biar tingkat pencernaannya bagus. Kenapa? Karena saya lihat dedak sekarang kan banyak dedak yang kurang bagus karena proses penggilingannya itu kurang pakai mesin juga, sekam pun itu terhaluskan. Jadi pertama-tama ya proses pembuatannya, larutkan MA11 ke dalam air bersih 25 liter air atau 50 liter air, 1 kg gula. Jadi ini anggap 100, berarti 250 ml ya Pak ya. 220 ml itu seukuran gelas aqua itu Pak ya. Jadi 200, jadi kalau pakai tutup bisa apa ya, ini satu tutup ini sekitar 10 ml. Jadi tinggal Bapak hitung, kalau 100 ml berarti 10 tutup. Berarti kalau 250 25 tutup. Nah, kalau prakteknya pakai ini saja. Jadi antara gula sama MA11 1:1 Pak ya. Kurangi aja dikit. Mana bang? Ya. Nah, jadi MA11-nya 250 liter. Tahunya lebih, kenapa? Apa risikonya lebih? Enggak masalah. Cuma Bapak aja boros nanti. Jadi antara MA11 sama gula putih 1:1 Pak ya. Lebih juga enggak apa-apa. Nggak usah takut, kurang lebih tetap jadi. Bisa pakai garam dong. Nggak usah pakai garam, boleh pakai garam nanti terpisah saja. Garamnya ditabur. Diberikan langsung ke sapi. Saya kira
langsung. Oh jangan dicampur di sini. Mati Pak. Diaduk aja Pak. Mati ya Pak. Sampai larut ya. Nah ini molasses namanya. Kalau ada Bapak ndak apa-apa pakai. Nah, Catat molasses. ini molasses namanya tetes tebu Pak ya. Kalau ndak ada molasses atau tetes tebu tidak apa-apa, tidak wajib, tetap jadi. Ini kalau ada ndak apa-apa Bapak pakai. Jadi gitu. Keracinan riwayat. Organik weh. Tuh si Bandung. Nah. Coba kakak nih kita tuh Bandung Mas ya tadi list jamur Mas ya tadi. kumpul terus kita deh. Jadi setelah dilarutkan Pak ya, setelah gulanya larut, diamkan 15 menit. Kamu yang mana lompat Kita catat. aktifkan mikrobanya. Jadi 15 menit kita aktifkan mikrobanya dulu. Ini sebenarnya ini mikrobanya hidup, barang hidup Pak. Jadi dalam posisi dorman, untuk dia hidupkan kembali aktifkan pakai gula putih. Ada gula putih boleh pakai molasses, cuma harus pakai 2 kilo. Nah untuk yang pengaktif mikroba terbaik itu sebenarnya gula putih, pakai gula putih saja. Nah sambil nunggu ini taburin dedak aja. Mau syuting ya hot nih. Syuting. Jadi sampai di sini sambil ada berdedak, kira-kira nggak apa-apa nanya Pak. Kalau ada yang perlu ditanya aja. Nah ini walaupun sudah lebih dari sekian hari, tetap disimpan Pak ya. Dan kalau ini sampai segini sehari jadi habis berapa hari? Ini 2 hari. Ini namanya coronal, ini coronal nih. Juga cuma pindahkan ini nanti Pak, nggak boleh dikena matahari ini nanti karena di dalam sana buat Jadi tempat teduh ya Mas. Jadi itu 5 menit harus 15 menit Pak ya. Kalau betul-betul mau aktif mikrobanya itu harus 15 menit. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau sudah Jam 12.45 nih. 12.45 nih dan jam aktif mikroba. 8% protein kasarnya terjadi peningkatan protein kasarnya menjadi 8%. Nah kelebihannya pakan fermentasi ini pertama palatabilitasnya tinggi. Palatabilitas itu kesukaan Pak. Selera makan ternak itu lebih tinggi. Nah, kedua tingkat kekenalannya tinggi. Artinya yang tadi sebelum difermentasi diberikan ke ternak, ketika diberikan 2 kilo, itu kotorannya hampir 2 kilo kalau ditimbang. Tapi kalau sudah dipakan fermentasi, mungkin tersimpan di dalam tubuhnya itu mungkin 1 kilo misalnya. Artinya kalau ditimbang ada terjadi peningkatan berat badan 0,5. Kalau jerami saja mungkin 0,1. Kalau lagi hanya pertahankan hidup saja tidak terjadi penambahan bobot badannya, mungkin terjadi bobot badannya sekitar 0,5. Kalau esotik mungkin sampai 1 kilo per hari. Berapa itu bisa hitung per hari karena penumbukan 4 bulan berarti terjadi peningkatan berat badan 9 kilo. Ya, kalau 200 kilo untuk mendapat 250 kilo hanya butuh berapa hari saja karena sudah peningkatan berat badan. Nah nanti kotorannya lebih sedikit, jadi tergantung Bapak. Kalau Bapak niat untuk produksi pupuk, jerami saja dikasih biar kotorannya banyak. Itu. Tapi kalau dua-duanya harus difermentasi, pertama kualitas kotoran jauh lebih bagus. Ketiga, bau kandang tidak ada. Jadi aroma kandang yang bau-bau amonia kotorannya tidak hilang. Jadi aroma fermentasi yang terasa nanti. Mendendeng olah. Nah, jadi itulah kelebihan pakan fermentasi. Nanti pembuatan pupuk hampir sama sih Pak. Untuk dapur ini cuma kalau untuk pupuk 1 ton bahan 1 liter hemat 11, 25 liter sampai 50 liter haluskan dulu seperti ini. 1 liter hemat 11 untuk menghasilkan 1 ton. 1 ton. Siapkan bahan 1 ton, 1 liter hemat 11. Hampir sama sih proses anunya.
pelarutannya. Cuma dia butuh untuk 1 liter bisa menghasilkan bahan 1 ton. Artinya nanti kalau sudah jadi bisa saja 1,5 ton nanti. Karena ada penambahan berat airnya, kadar airnya. Karena Tambahan air untuk 1 ton pupuk. nanti ini kalau 1 karung ini bisa 100 kilo ini kalau Berapa liter, Pak? Air 1 ton 50. tergantung kondisi kotoran. Kalau basah Makanya 25 sampai 50. Nah, kalau ini sebenarnya per liter ini larutkan ke 50 liter air untuk 400 kg. Nah, kalau kurang nanti percikan aja air biasa di atasnya untuk tambah kelembabannya kalau ada nggak masalah. Nggak usah dicampur lagi. Jadi airnya dipercik aja kalau kurang basah. Jadi 15 menit sudah. Oke, balik itu biasanya. Semoga lalu. Itu tarik ke bawah aja. Kalau kasih semprotan Pak, air semprot ya lebih gampang ketimbang pipet kiai. Jadi kira-kira siap paham mau sampai tak? Insya Allah. Paham. Jadi Jadi artinya besok Ikan video tahu tulang. Pak KUPT besok juga kalau ada demo training kecil-kecilan silakan lakukan sendiri apa aja bebas dah nanti kita sama aja nanti kita difasilitasi fasilitas kedua lagi pas ke dokter ke kantor baru dua aja nanti kaitan dengan ini nanti stadion dan ke fermentasi itu banyak itu untuk 1 ton itu yang saya bawa jadi sampai di sini sudah paham Pak ya? Kalau belum paham lebih baik nanya Pak, silakan teman-teman UPT juga kalau memang kurang paham atau masih terganjal di hati ngomong aja sekarang. Nggak apa-apa dokter gimana? Molasses, tidak usah tergantung molasses, gula putih saja. juga butuh berapa? Nah, pakai 3%, 1%, 1:1 juga ya. kalau nggak pakai gula putih, kalau mau pakai molasses total 2 liter molasses untuk 1 liter. Ada gula putih kita udah usah. Kalau untuk molasses lebih mahal dari gula putih. Boleh diberikan setengah dari gula putih. Dari gula putihnya. Wajib. Gaim badukun. Walaupun pakai molasses, walaupun pakai molasses, gula putih itu wajib. Ada. Besok ya. 1 liter hemat gelas, 25 liter sampai 50 liter air, gula 1 kilo, larutkan di dalam air, larutkan ketiga bahan itu. Nah, realisasi banding 1 antara hemat gelas sama kalau 1 karung itu dibagi untuk hemat gelas, 5 sendok gelas. Kalau pakai itu bermain sendok. Tapi kalau mau pakai 1 liter, bermain kilo. 5 liter sampai 50 liter air. Larutkan 1 karung. Kalau 5 tutup pakai aja 5 tutup air lah. Sama 5 sendok gula. Masukin ke karung lagi tutup, taruh di tempat teduh. Sudah diberikan ke ternak 3 hari ke depan. Ini kan tak ada kereta, ini buat semprot. Ini kan tak ada kereta, bakalan semprot. Enggak lu lagi, entar lu sedih, kena bau baik. Harus kena aduk nongnya sih. Ya sih. Nas, pekui mah kayak gini, Serius nah, serius nah, ini lah pekui. Harus rajin tagih nah. Ya, yang penting harus tetap ya. Kalau disimpan lama, Ini tapi anu gini. Ini sedih tapi becek. Iya, bukan merata di tadi sih. Kami bisa tuh kita sih kena suka balik nih bau tapi kan boros dia ya. tapi paling ini kalau untuk pemakaian. Tadi kalau sapi segini itu paling boros. Untuk
untuk Jelas balik karena pakai daun tetap jadi. Ini bertahan sampai kalau pakai terpal. Akan terpal disiram keungin. Harus tetap ditong, dipadatkan. Nama padi nama. Tigran lagi na. Kita buat video tanya. Dari awal sudah harus diproses kalau untuk persiapan anaerob itu. Stop. Kalau untuk depan baru dipakai paling enak paling lama. Oh, belum. Siram. Nulungin. Taburungin. Nulungin Mas. Kaji dek. Ini enggak. Kalau Karena mau niat mau dipetok pakan untuk musim kemarau, dibuat di dalam silo khusus, baik itu plastik sampah yang plastik atau dalam tong, dipadatkan, ditutup rapat. Nah itu biar sampai 2-3 tahun tak akan rusak. Tapi kalau buat seperti ini harus habis sebelum bulan. Keduanya dihitung saja. Kalau hitung kebutuhan dia kan jelas 10% dari berat badan. Itu kebutuhan normalnya dia 10% dari berat badan. siram nang balik nak Tapi kalau tidak mau ditimbang, ya sudah dihitung saja. Buatnya sampai Sprayer kan. oke, langsung. Rata no. Bagus apa dah? Kenapa ini selera minum ternak lebih tinggi Pak? Jadi untuk target gemuk itu mungkin lebih cepat karena dia makan sambil minum jauh lebih banyak minumnya dari biasanya. Yang penting sumber air minumnya tetap ada. Sumber air sedekah. Makan sama sih Pak. Sama. Tapi yang paling bagus itu Tidak. Aku ini. air Baru anu kam. Kam dan apa? Kam, Yang mana? tadi kena. Kiran dulu anu kam. atau kalau misalnya kalau produksinya melimpah, tapi kalau masih segini kan paling sehari habis dikasih saja. Tapi kalau melimpah dijemur, dikeringkan, baru dicacah, difermentasi. Tapi tanpa difermentasi pun tidak apa-apa. Yang penting syarat pemotongannya itu sesuai dengan Game. umur. Nah, pisang difermentasi kan lebih bagus untuk pakan. Ya, angkat terpal nih. Tam dan masa mau. Diam-diam dia. Berarti sama sebenarnya kalau Sama. Pokok bahan pakan. Bahan pakan ada jerami, ada pupuk. Sisa hasil pertanian nih. Ya dedapnya, ya limbah kacang. Lima karung. di tadi mana Mas? Yoga fermentasi tai. Nah, mau dibuat sendiri. Ini sekedar. Balong sih, tapi campur seperti ini lebih bagus dia. Biar anu. Aminnya bayar ini pasti betresin dia dong. Sampai Rebuninya kan kurang selera sampai fermentasi wes.
Tapi harus dikeringkan di kalau basah nanti memang ke busuk dia nanti. Ya, Kami kan normal itu sudah ngerosok itu ya. Ya no. Karena kan lembabnya. Nanti dia. Balong kita gimana nih Erta? Lamindo nih, dia kompor kena siram penambat tadi. Ada sih Bali. Danung bawah sekaligus dan natap. Jika radean bekai jira. Kena tong semprotan di balong balik gimana saya bersih, saya kena rajin. Ya, tapi lebih saya fokus ke sapi. Pak sudah saya sudah tahu untuk rajin. Ambil tapi kan anu. Nah, kalau ada limbah kacang, ada jerami, ada tungku jagung, kita nggak bisa bilang komplit saja, paling tidak nutrisi yang dibutuhkan ternak itu sudah mewakili. Ya lo udah beli komplit ya Pak? Itu ada sumber protein. Ini kelanjutannya untuk konsumsinya ya. Selamat datang, selamat. Hai guys, teman-teman. Teman-teman, ini mandornya teman-teman. Mandornya lagi nunjuk-nunjuk esnya mandor. Ya, bagian konsumsi mandor.